Halo, 大家好. Kenapa sih langsung tiba-tiba muncul di YouTube gitu ya? Video apa materi ada di YouTube semuanya ini gitu kan. Kalian pasti penasaran banget. Nah, jadi langsung tahu kalian sibuk, langsung tahu kalian waktu Zoom itu waktunya pendek sekali. Jadi langsung ingin kalian bisa belajar dimanapun. Jadi kalau mau pengen ngerjain bisa lihat materinya dan bisa diulang-ulang lagi. Kalau di Zoom nggak bisa diulang lagi kan. Nah, makanya sekarang materi langsung upload, jadi kalian bisa lihat lagi, kemudian nanti bisa tanya juga ke langsung. Oke? Sip? Nah, oke. Kita mulai ya. Jadi kita mulai materi bab pertama lagi. Kemarin sudah dibahas tentang kalimat kepastian kan? Oke. Oke, kita nah di sini dia. Oke. Nah, kemarin kita pembelajaran tentang kalimat kepastian. Apa sih kalimat kepastian itu? Jadi, kalimat yang bisa memastikan sesuatu pekerjaan atau memastikan sifat tertentu. Kayak kemarin maknanya kan kayak oke, kita lihat contohnya. Ni he bu he kafe. Ni he bu he kafe. Itu maksudnya apa? Kamu minum kafe nggak? Minum kopi nggak? Kan kayak gitu. Nana nggak? Kayak gitu kan. Jadi suatu pekerjaan dipastikan. Nah, kemudian selain itu, nah ini ada kata sifat. Nah, contohnya ini. Ta de shu duo bu duo. Ta de shu duo bu duo. Bukunya banyak nggak? Nah, seperti itu. Jadi, kalimat kepastian itu pertama bisa memastikan pekerjaan, yang kedua bisa memastikan sebuah sifat tertentu dari benda. Oke. Nah, kemarin banyak yang mengerjakan, sudah merangkum bab 1, dan pastinya banyak juga yang mencatat tentang penggunaan dua kata ini. Nah, kemarin tuh sempat nyatet, mungkin yang baca setengah iya, setengah enggak, apa sih maksudnya, kayak gitu. Nah, ini harus jelasin. Nah, siang ini punya makna yang pertama, artinya ingin. Kemudian rindu. Nah, ini bentuknya. Siang kemudian diikuti dengan kata kerja, dan kata kerja ini harus diikuti objek. Oke. Kalau siang kemudian kata kerja aja, itu nggak bisa. Jadi harus diikuti objek, wajib hukumnya. Nah, jadi ini contohnya adalah 我想买衣服. Sekali lagi, coba kalian baca sendiri. 我想买衣服. Aku ingin membeli 衣服, baju. Pintar. Oke. Jadi, langsung ulangi ya. Siang, jika dia memiliki arti ingin, ini itu formatnya seperti ini. Siang, verb, dan objek. Jadi ini artinya apa? Aku ingin membeli baju. Oke. Ketika menyaksikan video ini, jangan diem aja, jangan melongo aja. Jadi coba dipahami lagi, diikuti. Langsung kasih jeda kan biar kalian bisa mengikuti juga. Oke? Janji ya sama Lause ya. Nah, kemudian artinya rindu. Kok bisa Lause? Ya, siang itu punya makna rindu. Jika formatnya seperti ini, siang kemudian diikuti dengan kata benda. Kata benda kan banyak, bisa benda asli seperti shu, itu artinya buku, shouji artinya HP, kemudian yang sekarang kalian pasti kangen banget itu apa? Suesiao, betul, sekolah. Aku kangen sekolah, atau kangen sama teman, tongxue, pengyo, karena udah lama banget nggak main, kayak gitu. Nah, ini kita ambil contoh, jadi kata benda tadi bisa orang, bisa benda, bisa binatang juga. Tadi kan contohnya benda, shouji, atau suesiao, suesiao juga kata benda. Jadi kalau kangen sekolah, wo xiang suesiao. Nah, kalau orang, 朋友 atau 同学 apa 同学
teman sekolah, betul, masih ingat. 我想同学, boleh. Nah, ini di sini adalah 我想妈妈, kayak Lause jauh sama mamanya Lause, jadi 我想妈妈, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi siang ini artinya ingin dan rindu. Ingin itu dengan formatnya siang, kemudian diikuti dengan kata kerja yang ada objeknya, harus seperti ini. Kalau nggak ada objeknya, dia nggak bisa berarti ingin. Seperti itu. Oke? Oke, lanjut. Nah, yao. Apa sih artinya yao ini? Ada dua juga. Artinya akan. Kemudian ingin, tapi inginnya ingin memiliki. Bukan ingin seperti ini, beda. Nah, sebenarnya jadi siang sama yao ini sebenarnya maknanya tuh mirip sekali, tapi siang ini masih ada di angan-angan, masih belum tentu terjadi. Tapi kalau yao dengan format seperti ini, nah ini itu pasti akan terjadi, sudah akan terjadi. Nah, bedanya juga kalau yang ini itu kan harus diikuti objek. Kalau yao ini tidak perlu diikuti objek, tapi maknanya wajib sebagai akan, harus terjadi. Yao itu harus terjadi. Kalau siang tidak harus terjadi. Seperti itu, oke? Contohnya adalah 我要学习, itu udah bisa. 我要学习, tutup, boleh. Kemudian boleh diganti dengan 我要学习汉语, aku akan belajar bahasa Mandarin. Kalau nggak dilaksanakan berarti dia bukan yao, pakai siang. Masih ingin doang, belum akan. Kalau 我要学习 itu pasti terjadi, harus terjadi. Jadi 我要学习 nanti malam pasti belajar. Kalau 我想学习 itu nggak harus belajar gitu karena masih keinginan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yao sebagai ingin memiliki, artinya jadi dia punya format yang sama seperti ini, diikuti dengan kata benda. Jadi kalau 我要 mama atau 我要书 gitu berarti aku ingin memiliki apa? Memiliki buku, memiliki benda apapun yang seperti tadi. Contohnya yang ini 我要他的手机, artinya aku ingin punya. Aku ingin, jadi dalam hati itu ingin memiliki HP-nya dia. Sebenarnya HP-nya dia iPhone 11 gitu, sampai kayak gitu. Contohnya, oke? Gampang kan? Ini artinya nanti PPT-nya langsung kirim kok. Oke, lanjut. Masih ada yang lebih susah lagi, yaitu tentang hui dan neng. Apa sih artinya? Kita lihat ya. Nah, ini maknanya sama persis maknanya. Maknanya tuh sama persis. Saya bisa berbicara bahasa Mandarin. Ini juga saya bisa berbicara bahasa Mandarin. Loh, terus apa bedanya, loh? Nah, kalau ini, itu ada ininya. Terus nanti maknanya akan berubah seperti ini. Oke, kita baca dulu ya. Sorry. 我会说汉语. Oke, kalian baca sendiri. 我会说汉语. Saya bisa berbicara bahasa Mandarin. Kemudian yang ini, 我能说汉语, artinya juga saya bisa berbicara bahasa Mandarin. Tapi kalau ketika kita mengatakan seperti ini, itu harus ada keterangannya. 在中国我能说汉语. Jadi maknanya di Cina saya dapat berbicara bahasa Mandarin. Nah, kapan sih kita bisa berbicara menggunakan hui? Kapan sih kita berbicara menggunakan neng? Artinya sama-sama bisa. Tapi kalau hui, kita boleh berbicara, kita wo hui shuo hanyu, itu karena kita belajar. Jadi bebas, nggak perlu ada keadaan tertentu. Jadi kita bisa, kalau seandainya kita memang sudah belajar, kita sudah mempunyai kemampuan, itu bisa menggunakan wo hui shuo hanyu. Tapi ketika kita boleh punya kemampuan, mungkin kita memang punya kemampuan, tapi keadaannya tidak mendukung, berarti tetap nggak bisa. Nah, kalau keadaannya mendukung, baru bisa kita bilang 我能说汉语. 在中国我能说汉语. Kalau cai ini, 不能. Karena kenapa? Cai orang di Indonesia nggak semuanya bisa bahasa Mandarin. Tapi kalau orang Cina, pasti bisa
bahasa Mandarin. Di Cina kita bisa bahasa Mandarin, tapi kalau di Indonesia nggak mungkin dong kita mau ngomong sama Mbak Wati gitu, kita ngomong bahasa Mandarin, nggak bisa dong, dia nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Paling sama Lose kayak gitu. Nah, itu saja kalau materi ini. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah tentang kosakata. Tapi Lause akhiri dulu videonya, jadi Lause review dulu. Kita mundurin. Nah, perbedaan siang dan yao. Apa siang? Punya dua arti, ingin dan rindu. Nah, ingin formatnya seperti ini, siang kata kerja dan objek, harus ada objeknya kalau siang. Kalau rindu, siang plus kata benda. Nah, kalau yao, itu artinya akan. Boleh yao, itu diikuti kata kerja saja tanpa objek. Kalau yao, diikuti kata benda, memiliki makna ingin memiliki. Selanjutnya, neng dan hui, atau hui dan neng. Hui itu ada karena hui itu bisa digunakan karena kita punya kemampuan, kita bisa berbicara. Aku punya kemampuan berbicara bahasa Mandarin, kayak gitu. Tapi kalau neng, kamu nggak bisa pakai neng. Ketika kita mengungkapkan, aku bisa berbahasa Mandarin, neng shuohanyi. Tapi kalau di Indonesia, kamu nggak bisa bilang pakai neng. Kamu harus, meskipun kamu punya kemampuan, kamu bisanya hanya berkata, wo hui shuohanyi. Tapi kalau neng, itu kamu harus mengaplikasikannya, harus melaksanakannya, seperti itu. Kalau hui itu belum tentu dilaksanakan kan, karena kamu mengungkapkan, karena bisa berbicara bahasa Mandarin. Tapi kalau neng itu adalah kedapatan atau dapat berbicara, dapat melakukan sesuatu karena keadaan itu. Nah, ini diingat-ingat, oke? Ada materi untuk kali ini sampai sini. 我们的课到这儿，再见。